Pembahasan soal matematika. Nomor 1, taksiran atas kesatuan terdekat. Di situ ada nilai 232,1. Kita lihat satuannya. Satuannya adalah 2. Karena di situ taksiran atas, maka langsung ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga nilai taksirannya adalah 233. Nomor 2, taksiran bawah dari angka 345 ke puluhan terdekat adalah, kita bisa lihat di situ angka 4 sebagai puluhan. Karena taksiran bawah itu maka nilainya tetap, sehingga 4 tetaplah menjadi 4. Sedangkan setelah 4 itu berubah menjadi 0. Jadi taksiran bawahnya adalah 340. Perlu diingat bahwa taksiran atas itu nilainya akan ditambah 1 angkanya, sedangkan taksiran bawah nilainya akan tetap. Nah, sekarang nomor 3 adalah taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu ada langkah-langkahnya atau ada caranya. Apabila lebih dari 5 atau pas 5, maka angkanya akan ditambah 1. Sedangkan apabila kurang dari 5, maka angkanya akan tetap. Kita lihat contoh nomor 3, taksiran terbaik dari angka 1234 ke ratusan terdekat. Kita lihat angka ratusannya berada di angka 2. Lah, setelah angka 2 di situ kita amati ada angka 3. Karena 3 kurang dari 5, maka angka 2 tersebut tetap. Setelah yang kita lingkari, maksudnya angka 2 itu kan dilingkari, itu nilainya akan menjadi 0 karena itu keratusan. Jadi hasilnya adalah 1200. Sekarang nomor 4, taksiran terbaik dari 1/2/5 ditambah 2/4/5 adalah, caranya sangat mudah. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama kita lihat 1/2/5. Di situ ada 5. Setengah dari angka 5 adalah 2,5. Kita lihat 2,5 dan 2 yang atasnya 5 itu kan lebih kecil, sehingga 2 lebih kecil dari 2,5. Jadi kalau lebih kecil, angka yang satuannya tetap. Jadi tetap angka 1. Sedangkan yang bawah itu ada nilai 2/4/5. Kita lihat setengahnya dari 5 lagi itu 2,5. Angka 4 dan 2,5 itu lebih besar angka 4. Sehingga nilai satuannya ditambah 1. Yang tadinya 2 menjadi 3 karena ditambah 1. Sehingga pembulatan dari 1/2/5 itu ketemu angka 1, sedangkan untuk 2/4/5 itu ketemu 3. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi itu adalah cara mudah untuk mencari taksiran terbaik bilangan pecahan campuran. Sekarang nomor 5, taksiran atas dari 13,2 ditambah 25,7. Gampang nih. Kalau taksiran atas kita ingat ya, nanti nilainya langsung ditambah 1. Untuk yang 13,2 kita lihat satuannya. Satuannya di situ angka 3. Jadi langsung saja 3 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 14. Kita hiraukan komanya ya. Sama halnya dengan 25,7. Kita hiraukan koma 7-nya ya, jadi kita langsung fokus ke satuannya, yaitu di angka 5. Maka 5-nya ditambah 1, jadi 6. Jadi nilainya adalah 26. Sehingga taksirannya apabila dijumlahkan adalah 14 ditambah 26 sama dengan 40. Nomor 1 dibulatkan ke atas. Jangan lupa ya, nanti tinggal ditambahi 1 angka karena dibulatkannya ke atas. Sekarang yang satuan terdekat dari angka 121,4. Kita lihat
nilai satuannya kan di angka 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 122. Selanjutnya ke puluhan terdekat dari angka 134. Nilai puluhannya kan di angka 3. Mudah saja, tinggal 3 ditambah 1 jadi 4. Jadi hasilnya 140. Ingat, setelah yang dilingkari itu kita kasih angka 0. Jangan lupa ya, komanya kita hiraukan. Jadi hanya 140. Untuk ratusan terdekat dari 234,6 adalah, kita lihat nilai ratusannya kan di angka 2. Jadi 2 ditambah 1 itu 3. Sehingga nilainya adalah 300. Jangan lupa ya, setelah yang kita lingkari, maka nilainya akan jadi 00. Jadi 3 sama 4 itu menjadi 0. Nomor 2 dibulatkan ke bawah. Ingat ya, kalau dibulatkan ke bawah itu nilainya akan tetap. Sekarang kita lihat untuk puluhan terdekat dari angka 2312. Kita lihat nih, puluhannya kan di angka 1. Jadi satunya tetap. Sedangkan yang setelah kita lingkari menjadi angka 0. Sehingga hasilnya adalah 2310. Selanjutnya ke ratusan terdekat dari angka 3456. Kita amati nih, ratusannya tepat di angka 4. Berarti 4 itu tetap dong. Selanjutnya setelah angka 4 itu yang setelah kita lingkari itu menjadi 00. Sehingga ratusan terdekatnya adalah 3400. Selanjutnya ke ribuan terdekat dari angka 4899. Kita lihat nih, angka ribuannya kan tepat di angka 4, sehingga angka 4-nya juga tetap. Selanjutnya yang setelah kita lingkari itu nilainya akan berubah menjadi 0. Jadi angka 8, 9 sama 9 itu menjadi 0. Sehingga ribuan terdekat adalah 4000. Selanjutnya nomor 3, taksiran atas. Ingat, kalau taksiran atas itu tinggal ditambah 1 angkanya. Sekarang kita lihat nih, 234 ditambah 27. Kita lihat, karena di situ nggak ada keterangan taksiran atas puluhan atau satuan atau ribuan, jadi kita lihat mengikuti angkanya. Di nomor 3 yang A itu kan 234. Karena 234 itu adalah ratusan, maka kita fokusnya di angka 2. 2 ditambah 1, maka hasilnya jadi 3. Sehingga 300. Selanjutnya angka 27. 27 itu kan puluhan, jadi kita fokusnya di angka 2. 2 ditambah 1 itu hasilnya 3. Jadi 30. 300 ditambah 30 hasilnya 330. Untuk yang B, 123 dikurangi 51. Kita lihat nih, yang 123 itu kan ratusannya di angka 1, maka 1 ditambah 1 itu 2. Sedangkan untuk yang 51 itu puluhan, berarti puluhannya di angka 5. 5 ditambah 1, 6. Sehingga 200 dikurangi 60 hasilnya 140. Jangan lupa ya, setelah yang dilingkari itu kita nanti nilainya berubah menjadi 0. Selanjutnya yang C, 23 dikali 17. 23 kan puluhan, jadi kita fokus di angka 2-nya. 2 ditambah 1 itu 3, jadi 30. Sedangkan untuk yang 17 itu kita fokusnya di angka 1. 1 ditambah 1 itu kan 2, jadi 20. Sehingga 30 dikali 20 hasilnya 600. Mohon maaf ya, di situ 60 diralat ya, 600 ya yang C itu. Dan untuk soal yang D itu adalah 78 dibagi 18. Karena 78 itu puluhan, kita fokus di angka 7. 7 ditambah 1 kan 8. Sehingga jadi 80.
Sedangkan untuk yang 18 kita fokus di angka 1. 1 ditambah 1 itu kan 2, sehingga menjadi 20. Kemudian 80 dibagi 20 hasilnya adalah 4. Selanjutnya nomor 4. Bila di situ tidak ada soalnya taksiran, harus taksiran apa, maka itu yang dicari adalah taksiran terbaik. Sekarang yang A. 2,3 ditambah 4,5. Kita lihat taksiran terbaiknya di angka 2,3. Kita lihat kan satuannya kan 2. Kita lihat komanya. 3 itu kan kurang dari 5, maka angka 2-nya tetap menjadi 2. Sedangkan yang untuk 4,5, 5-nya itu kan pas di angka 5. Jadi angka 4-nya ditambah 1 sehingga menjadi 5. Kemudian akhirnya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan untuk yang B, 5 1/2 dikurangi 1 3/4. Kita menggunakan cara yang tadi ya. Dilihat per 2-nya, kita fokus di angka 2. Setengah dari angka 2 itu kan 1. Separuhnya angka 2 itu kan 1. 1 dan angka 1 itu sama. 1 yang di atasnya 2 itu loh. 1 sama 1 itu sama, sehingga nanti 5-nya ditambah 1 menjadi 6. Pembulatannya menjadi 6. Sedangkan untuk yang 1 3/4, kita lihat per 4. 4 ini setengah dari 4 atau separuhnya 4 itu kan 2. Kita bandingkan nih sama per yang atasnya 4. 3 dan 2. 3 itu lebih besar dari 2. Sehingga satunya juga ditambah 1 menjadi 2. Kemudian setelah pembulatan itu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sekarang untuk yang nomor 5, yang A, 0,7 dikali 0,1. Kita lihat nih yang 0,7, satuannya kan 0. Lah, 7 itu lebih dari 5, sehingga 0-nya ditambah 1. Jadi nilainya menjadi 1. Sedangkan yang untuk 0,1, 1-nya kan kurang dari 5. Jadi 0-nya tetap. Sehingga 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang B, 98/10 dibagi 46/10. Kita fokus di angka yang atasnya ya. 98. Kalau puluhan seperti ini berarti kita fokus di angka 9. Lah, setelah angka 9 itu kita lihat amati angka 8. Karena 8 itu lebih dari 5, maka 9 yang angka satuannya tadi itu ditambah 1 jadi 10. Nah, ingat setelah lingkaran itu nanti nilainya jadi 0. Jadi 10 ditambahi 0. Sehingga nilainya 100/10. Yang 98/10 tadi. Sedangkan 46/10 itu kita fokus di angka 4-nya. 4 ditambah 1. Kenapa? Karena 6 itu kan lebih dari 5, jadi 4-nya ditambah 1. 4 ditambah 1 itu 5. Jadi ketemunya 50. 50/10. Kemudian kita bagikan nih. 100/10 dibagi 50/10. Itu hasilnya 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Terima kasih.